memanggil aku dan kau. Lihatlah dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya, sejalan hatiku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersukacita hari ini, mari saya undang semuanya untuk berdiri. Kasih setia Tuhan itu sungguh kekal. Mari kita hargai kasih setia Tuhan itu bagi setiap kita. Dalam keadaan apapun kita boleh setia kepada Dia. Karena
dalam keadaan apapun, Dia tetap Allah yang setia. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan. Ku mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Ku mau bernyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang setia sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, ajar kami untuk kami menghargai kesetiaan-Mu. Kami menghargai apa yang Kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, dan begitu baik untuk setiap kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, hari ini jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah boleh beribadah, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kesempatan daripada-Mu, kami tidak boleh dan tidak bisa mengikutinya. Kami bersyukur ya Tuhan, bersyukurlah jemaat. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tidak bisa membalaskan kesetiaan-Mu. Kami hanya bisa menghargai, bersyukur, menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji Engkau, sebab Engkau Allah kami yang baik, sebab Tuhan Yesus baik untuk setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Beneran baik. Ingat dong kebaikannya Tuhan Yesus buat saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh
kita yang luar biasa. Dia dahsyat. Dia sembuhkan saya dan sembuhkan saudara. Kita boleh ada di tempat ini karena kedahsyatannya Dia. Allah dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Bapa yang setia. Di dalam keadaan apapun, pada saat kami memanggil Engkau, Engkau yang selalu ada buat kami. Engkau yang selalu setia di dalam keadaan apapun. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
yang sangat menyesak. Dan engkau datang kepada Yesus. Dia Allah yang hidup. Dia yang akan menolong saudara. Pada pagi hari ini saya teringat di suatu saat yang betul-betul menyesak di dalam hati. Dan pada saat itu saya tidak punya pilihan lain selain daripada mengakhiri hidup saya. Tetapi Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Dia Roh Kudus mengingatkan saya. Dan saya menghentikan semua itu. Dan pada hari ini aku masih boleh bernafas. Aku masih boleh melakukan banyak hal. Karena semua adalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Dia Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam keadaan apapun, Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia Bapa yang setia. Mari kita datang kepada-Nya. Berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Aku mau mencintai Engkau Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang setia yang selalu ada bersama dengan kami. Bapa
dari surga memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. terima kasih Tuhan, Kau penyembuhku, Kau pemulihku, Kau lebih dari segalanya di dalam kehidupanku. Sebab ku ada oleh karena kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu. Ku memuji Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kupuji, Kau layak disembah. Terus sembah Tuhan, Dialah yang layak dipuji. Dialah yang layak dipuji, Dia layak disembah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dia tidak terbatas. Logika kita pun tidak nyampe dengan apa yang Dia lakukan. Betul, kita harus berjuang, kita harus berusaha, tapi tanpa Tuhan engkau tidak jadi apa-apa. Sungguhkah engkau, saudaraku, mau mengandalkan Dia, menghargai karyanya? Katakanlah kepada Dia, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Aku mau siapkan hatiku untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu yang membuat aku kuat. Biar firman Tuhan yang mengubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah
Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus berikan pengertian akan setiap kami. Apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa yang mengintimidasi, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengintimidasi setiap kami tidak fokus kepada firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus kerjakan setiap hati kami. Roh Kudus kerjakan setiap diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah dari rumah-rumah. Saya percaya kita semua disatukan di dalam satu pengurapan, yaitu pengurapan Roh Kudus. Dan biarlah pada hari ini kita sungguh-sungguh boleh menikmati indahnya Tuhan, indahnya kedekatan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, pada hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8, kita akan membacakannya bersama-sama. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Baiklah, 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat yang ke-7 kita melihat di situ bahwa Tuhan Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Bahkan saya katakan Tuhan Allah membela orang-orang pilihannya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat Lukas 18 ayat 1, di sana dikatakan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Jadi Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu selalu berdoa. Artinya mereka tekun berdoa. Tentang doa sudah kita pelajari bersama-sama pada beberapa waktu yang lalu atau pada beberapa minggu yang lalu. Nah, saya ingin kembali kita melihat ayatnya yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Mereka adalah orang-orang kepunyaan Allah. Dan sebagai orang-orang kepunyaan Allah, kita melihat apa yang Yesus katakan. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang berseru siang malam kepada Allah. Artinya orang-orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Orang-orang yang selalu hidup di dalam hadirat Allah. Pertanyaan buat kita pada pagi hari ini. Adakah saudara menjadi orang-orang pilihan Allah? Ataukah saudara masih menjadi simpatisan pilihan Allah? Kalau simpatisan mah tidak bisa dituntut. Tapi kalau saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka hidup kita adalah di dalam hadirat Allah. Siang malam berseru-seru kepada Allah.
Itu adalah bagian kita. Sebagai orang pilihan Allah, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Peristiwa ini, perumpamaan ini diumpamakan tentang seorang janda yang sedang mengalami masalah. Dan dia mendapatkan pertolongan. Itu singkat ceritanya. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kalau hidup kita berada di dalam hadirat Allah, siang malam berseru-seru kepada Allah, di dalam segala masalah kehidupan kita, yakinkan dirimu, Allah pasti akan turun tangan. Dia pasti akan datang dan menolongmu. Karena dikatakan di dalam ayat 7 bagian yang ke B di sana dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya Tuhan Allah siap untuk menolong. Dia menyediakan dirinya untuk memberikan pertolongan. Kepada siapa? Kepada orang pilihannya yang selalu berseru-seru kepadanya siang dan malam. Jadilah orang pilihan yang selalu melakukan apa yang menjadi bagianmu. Bagianmu dan bagianku adalah hidup di dalam hadirat Allah. Selalu berseru-seru kepada Tuhan Allah. Jangan jadi orang pilihan yang mau pertolongannya saja tanpa datang kepada Dia secara sungguh-sungguh. Ya. Setiap kita saya percaya, setiap kita mengalami persoalan, kita mau, ya, sangat mau Tuhan itu turun tangan dan menolong kita. Ya, pasti itu. Salahkah itu? Tidak. Tetapi harus ada bagian yang kita lakukan. Kasarnya mau berkatnya orangnya emoh. Mau berkatnya, orangnya enggak mau. Itu baik enggak? Itu betul atau tidak? Seharusnya kita lebih mau orangnya dulu. Ya, supaya kita boleh mendapatkan apa yang menjadi berkat dari dirinya. Tuhan Allah adalah kerinduan hati kita sebagai orang pilihan. Kalau saudara tidak pernah rindu akan Tuhan Allah, perlu dipertanyakan, aku ini orang pilihan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang pilihan yang selalu berada di hadirat Allah, yang selalu siang malam berseru-seru kepadanya, sehingga bagian B dari ayat 7 tadi boleh menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Bagian yang kedua yaitu di bagian ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yang kedua yang saya ingin bicarakan pada hari ini adalah tentang iman. Doa saya tidak panjang-panjang karena saya sudah pernah berbicara tentang hal itu. Ya, jadi sebagai orang pilihan Allah, mari kita hidup di dalam doa yang terus menerus. Seperti ayat 1 di dalam pasal 18 tadi. Lalu kita akan sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Allah. Berdoa siang malam, itu adalah bagian kita. Dan percayalah, Tuhan akan datang kepadamu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Yang kedua yang akan saya bicarakan adalah iman. Iman ini sangat penting. Dikatakan di dalam ayat 8 bagian yang terakhir tadi, jika Anak Manusia itu datang, Tuhan Yesus akan datang lagi. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi yang dicari oleh Tuhan pada saat Dia datang yang kedua kalinya adalah iman. Itu sebabnya
Di dalam Ibrani 11 ayat 6, di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka dia akan mencari iman. Adakah dia mendapati iman di dalam diri setiap pribadi kita? Ibrani 11 ayat 6, sekali lagi saya katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman adalah kunci perkenanan kita kepada Allah. Bagaimana dia berkenan atas hidup kita, itu diperlukan yang namanya iman. Ya. Mungkin saudara berkata, oh Kak Roslin jangan ragukan saya. Saya sudah punya iman. Iman yang bagaimana yang kamu punya? Ya, iman yang bagaimana? Alkitab tegas berkata, Yakobus 2 ayat 19. Perhatikan baik-baik, hai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Lihat yang satu ini. Yakobus 2 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Yakobus pasal 2 ayat 19. Kita baca yuk sama-sama. Yang di rumah-rumah juga baca ya dengan keras. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya tidak mau berkata bahwa saudara imanmu sejajar dengan imannya setan, tidak. Sorry ya. Tetapi Alkitab berkata, kalau engkau hanya percaya kepada Allah itu baik. Setan-setan pun percaya. Bahkan percayanya setan itu dengan gemetar sama Tuhan. Ya. Percayanya setan itu loh, gemetar sama Tuhan. Mari kita bandingkan iman kita. Nanti saya salah ya kalau ngomong bandingkan imanmu dengan imannya setan. Ya, tapi Alkitab berkata begitu Bapak Ibu. Jangan hanya percaya saja. Iman itu harus bagaimana? Di dalam Yakobus pun dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya imanmu harus ditunjukkan. Ya. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan ketaatan. Iman tanpa taat sama dengan setan. Imannya setan. Halo? Iman tanpa taat itu sama dengan imannya setan. Kenapa saya berkata demikian? Karena setan tidak pernah taat kepada Tuhan Allah. Tapi dia percaya. Dia tahu ada Tuhan Allah. Hai manusia-manusia pilihan Allah. Mari miliki iman. Tapi iman yang dibarengi dengan yang namanya ketaatan. Taat. Yesus itu adalah panutan hidup kita. Yesus itu adalah teladan hidup kita. Yesus taat kepada Bapa. Sampai kapan? Sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana ketaatanmu dan ketaatanku? Kita bisa mengukur kok sebetulnya. Saya ini taat atau tidak? Ya, saya ini taat atau tidak? Patokannya apa? Ya, patokannya apa? Patokannya firman. Ketaatan saya sesuai dengan firman atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, udah paham ya tentang iman ya hari ini? Mungkin saudara sudah hafal Ibrani 11 ayat 1 yang berkata tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, dasar dari segala sesuatu adalah iman. Namun saya mau garis bawahi hari ini, milikilah iman yang diikuti dengan ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan.
Ya, seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi iman ini penting banget. Pada saat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, apakah dia masih mendapati iman di dalam dirimu? Apakah dia masih mendapati iman di dalam diriku? Kalau begitu, ya, saya ulangi, kalau begitu iman itu harus dipertahankan. Iman itu harus dipegang teguh. Iman itu harus kita sungguh-sungguh miliki di dalam hidup ini. Supaya pada saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia mendapati iman di dalam diri saya dan iman di dalam dirimu. Iman di dalam iman yang bagaimana? Iman yang diikuti dengan ketaatan. Ya, ini penting buat kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Ya, iman sudah punya, ketaatannya sudah punya atau belum? Ya, ini perlu kita pertanyakan di dalam diriku. Aku ini sudah taat atau belum ya? Kalau kita tidak taat kepada manusia, ya, kepada Tuhan itu mungkin atau tidak? Khusus buat anak-anak. Kalau anak-anak tidak taat kepada orang tua, mungkinkah engkau taat kepada Tuhan Allah yang tidak kelihatan? Semua kita di sini pernah jadi anak dan saat ini ada yang masih anak, ya. Mari kita menjadi anak-anak yang taat, ya. Buktikan ketaatanmu. Ketaatan itu dibuktikan. Kita sudah melihat atau sudah belajar juga, sudah mendengar juga tentang Abraham, ya kan? Abraham ini adalah bapak orang beriman. Bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana perjalanan ketaatannya. Waktu disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, enteng aja dia pergi. Ya kan? Pada saat Tuhan Allah berkata, persembahkan anakmu Ishak untuk aku. Dia lakukan juga. Bapak orang beriman, dia taat kepada Tuhan Allah yang dipercayainya. Iman itu melibatkan dua pribadi. Ya, saya ulangi. Iman itu melibatkan dua pribadi. Pribadi siapa? Orang yang percaya dan pribadi yang dipercayai. Dua ini, hanya dua. Karena itu iman tidak bisa kita itu saya yang beriman, lu yang selamat. Tidak bisa. Iman itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Karena hanya berurusan dengan dua pribadi. Saya dan Tuhan itu iman. Ya, tapi iman bisa ditularkan. Ya, nanti kita lihat di bagian ketiga itu ya. Iman bisa ditularkan. Tapi urusan iman, tanggung jawab iman itu adalah urusan saya dengan Tuhan. Saya sebagai orang yang percaya dan Tuhan Allah sebagai pribadi yang saya percayai. Dengan kata lain, iman berbicara tentang hubungan lagi. Ketika kita berbicara tentang doa pada beberapa saat yang lalu, doa juga berbicara tentang relasi atau hubungan. Hubungan antara saya dengan Tuhan, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Iman pun demikian. Ya, iman pun itu menyatakan hubungan saya dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman saya kuat? Bagaimana supaya pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia tetap mendapati saya orang beriman. Berarti tadi saya katakan iman itu harus dipertahankan. Bagaimana mempertahankan iman? Iman itu harus kuat. Kenapa? Dunia ini penuh dengan angin. Ya, gonjang-ganjing di mana-mana. Masalah selalu ada. Bagaimana kita mempertahankan iman? Ya satu-satunya cara ya melekat kepada yang saya percayai. Ketika saya melekat sama Tuhan, saya pastikan saya akan tetap kuat. Siapa yang kuat menghadapi keadaan dunia? Oleh karena itu pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan.
Orang beriman adalah orang yang punya ketenangan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Ketika saudara tahu kepada siapa kau percaya, maka engkau akan menjadi orang yang kuat. Seberat apapun juga persoalan yang kau hadapi. Seberat apapun juga masalah yang saat ini sedang membebani hidupmu. Kalau saja kau tahu kepada siapa kau percaya, engkau akan tenang. Engkau akan kuat. Engkau akan hadapi semua masalah bersama dengan pribadi Allah yang kau percayai. Ingat ayat 7 tadi? Adakah ia akan mengulur-ngulur waktu untuk menyatakan pertolongannya? Ini pertanyaan yang jawabannya adalah tidak. Ya. Ini pertanyaan yang jawabannya adalah tidak. Tetapi yang ayat 8, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang sanggup menjawab ini adalah saudara dan saya. Ya. Dari pihak Allah jangan diragukan. Karena dia adalah Allah yang pasti. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Namun di ayat 8 ini adalah jawaban yang kita harus berikan kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, mari pertahankan imanmu. Ya, iman saya katakan tadi melibatkan dua pribadi, yaitu saya dan Tuhan. Ya, saya dan Tuhan. Bagaimana iman itu bisa kuat? Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, iman itu masih ada. Kekuatan di dalam iman adalah dengan mempelajari firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Allah itu adalah iman kita. Kita harus lebih maju. Tidak cukup saya percaya ada hanya Allah. Ya, saya kembali lagi nanti ke Yakobus 2 ayat 19. Ya, tidak cukup. Tapi percaya dan taat. Taat apa? Taat untuk bertumbuh di dalam Tuhan Allah. Supaya engkau makin berakar di dalam Tuhan Allah. Iman yang tak berakar itu gampang digoyahkan. Pakai uang 100.000 aja udah bisa tertukar. Pakai uang 50 juta sudah gampang tertukar. Tapi kalau imanmu kuat, berakar di dalam Tuhan, dibeli berapapun oleh dunia, tidak akan pernah kau berikan. Engkau akan pertahankan. Ya, seperti itu. Tapi kalau imannya asal-asalan, maka dia akan mudah digoyahkan. Ya, karena itu kita perlu untuk membuat iman kita berakar di dalam Tuhan supaya kuat. Satu-satunya cara adalah belajar firman. Kapan, Kak? Ya setiap hari lah. Ya, tiap hari baca firman, renungkan firman. Ke gereja seperti ini untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Di IRC ada Bible study setiap hari Kamis. Walaupun peminatnya saat ini masih sedikit. Ada orang luar loh yang ikut PA-nya IRC. Merasa diberkati. Kenapa orang-orang IRC tidak mau? Apa sudah merasa imannya kuat? Halo, dari tempat ini saya dorong kita semua. Ayo belajar firman. Kalau saudara tidak punya keinginan untuk belajar firman, bagaimana mungkin saudara kenal Allahmu dengan benar? Halo? Kalau saudara lo tidak punya keinginan sama sekali, tidak tertarik untuk baca Alkitab ini loh, untuk belajar Alkitab ini. Pertanyaan saya, benarkah saudara orang beriman atau tidak? Orang beriman hidupnya pasti firman. Saya sekali lagi mengatakan, orang yang beriman hidupnya pasti firman. Kenapa? Karena di dalam firman inilah dia akan makin mengenal Allahnya dengan benar.
makin dekat dengan Allahnya, makin tahu siapa Allahnya. Kalau saudara nggak pernah ya punya keinginan untuk Bible study kah, untuk baca firman kah, maaf ya, diragukan imanmu. Tidak cukup hanya tahu, tapi kenali Allahmu dengan tepat. Mari kita bersama-sama jemaat, atur waktu. Cuman 1 jam loh. Saudara tahu nggak waktu yang disediakan 1 jam. Tapi karena banyaknya pertanyaan, kadang-kadang kita berdiskusi di dalam PA itu atau Bible Study. Maka molor kadang-kadang sampai jam 9 kurang 1/4 gitu ya. Harus di stop ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ada antusias. Yang saya mau katakan kenapa hanya beberapa orang. Ayo kita rame-rame. Ya. Tepuk tangan buat lansia. Lansia selalu ada. Ya. Dan walaupun hanya pendengar tapi mereka ikuti. Luar biasa. Ya. Dahsyat. Iman yang kuat adalah iman yang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau memiliki iman yang benar kalau engkau belajar kebenaran. Ya. Saya percaya minggu depan hari Kamis akan lebih banyak yang ikut Bible Study. Ya, ada grup WhatsApp-nya. Silakan ikuti di situ. Jadi iman itu harus kuat. Supaya pada saat anak manusia datang, yaitu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita didapati tetap di dalam iman kepada Dia. Nah, itu hal yang pertama. Jadi yang pertama dengan iman ini adalah iman itu harus dipertahankan, ya, harus ditumbuhkan lewat apa? Firman Tuhan, supaya makin hari makin dalam. Yang kedua, bagaimana caranya supaya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia mendapati iman di bumi. Kita semua sebagai orang pilihan harus mewariskan iman dari generasi ke generasi. Ya. Harus mewariskan iman. Iman kita diwariskan kepada generasi kita. Ya. Bagaimana generasi di bawah kita, generasi yang ada di sekitar kita melihat iman kita. Saya kembali ke Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita sebagai keluarga? Bagaimana guru-guru sekolah minggu mewariskan imanmu kepada anak-anak sekolah minggumu? Bagaimana kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat mewariskan iman kita kepada mereka? Dari perbuatan kita. Di tengah-tengah masyarakat, adakah mereka melihat kita setiap hari Minggu ke gereja? Masyarakat berkata, oh tetanggaku itu orang Kristen, tapi aku tidak pernah lihat mereka ke gereja. Oh, orang Kristen menjawab, sekarang gereja online Bu, jangan salah. Kami selalu Minggu kami akan beribadah di rumah. Anak saya, dia ibadah di kamar tidurnya. Saya dan istri ibadah di ruang kerja saya. Ya sambil ngopi-ngopi. Sambil atur-atur pekerjaan. Ini ibadah yang sesat. Engkau boleh beribadah di rumah, tapi siapkan waktu dengan benar. Ibadah engkau sedang bertemu dengan Tuhan. Engkau bertemu dengan kolega bisnis aja perlu persiapan. Betul apa enggak? Ya, enggak atau betul? Bertemu dengan siapa aja, orang yang saudara ajak rekanan apa saja, saudara perlu persiapan. Saya tidak melarang saudara beribadah di rumah, tapi siapkan waktu yang tepat dan benar. Kalau dikatakan ibadah 7:30 sampai 8:30 atau jam 9, ya khususkan itu. Sehingga orang akan melihat, oh dia memang benar orang yang beriman kepada Kristus. Oh dia orang Kristen yang sejati. Seperti itu.
Jadi dari perbuatan-perbuatan kita, orang tua di dalam keluarga, bagaimana engkau mewariskan iman kepada anak-anakmu? Apakah mereka melihat perbuatanmu di dalam keluargamu? Oh, anak-anak melihat, oh papa mama setiap pagi belajar Alkitab, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Akhirnya apa? Anak-anak ikut. Mereka melihat keteladanan dari orang tua. Bagaimana engkau mengajarkan iman kepada anak-anakmu kalau engkau tidak mengenal Alkitabmu? Orang tua, bagaimana engkau mewariskan iman kepada anak-anakmu kalau mereka tidak pernah melihat engkau membaca Alkitab? Mereka tidak melihat nilai-nilai Alkitab di dalam keluargamu yang kau wariskan kepada mereka. Jangan salahkan anak-anak. Ketika pada suatu saat mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak melihat keteladanan di dalam sebuah keluarga. Keluarga wajib mewariskan iman kepada anak-anak. Jangan pernah berkata, oh nanti kalau sudah besar mereka akan memilih apa yang menjadi jalannya. Saudara, saya katakan, orang tua saya katakan, darah anak itu engkau yang menjadi pertanggungan jawabnya. Karena engkau tidak pernah mendidik mereka dengan benar. Tidak pernah mewariskan iman yang benar kepada mereka. Mumpung ya, kalau ada di sini orang tua yang punya anak-anak yang masih kecil, didik mereka di dalam iman yang benar. Wariskan nilai-nilai iman kepada mereka. Tidak cukup engkau berkata, nak kita ini orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana anakmu melihat itu dari dalam dirimu? Oh, kita membaca Alkitab karena ini adalah panduan hidup kita, nak. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, panduannya adalah Alkitab. Jadi kita wajib. Bukan kalau ada waktu baca Alkitab ya. Tidak. Wajibkan. Orang tua punya hak untuk mewajibkan anak-anaknya untuk membaca Alkitab. 1 ayat 1 hari saja cukup. Ya. Sesuaikan dengan tingkat kedewasaan anak-anakmu. Dan kalau anak-anakmu bertanya kepadamu, siapkan waktu untuk menjawab mereka. Mereka butuh orang tua mendampingi mereka di dalam perjalanan iman. Nah, ini saya mau katakan. Jadi ketika kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, maka kita harus memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Ya, pertumbuhannya dilihat. Saudara jangan rajinnya dulu ke mana itu puskesmas ya. Anak-anak divaksin, anak-anak diapa gitu rajinnya, ada kartunya ya. Ada kartunya gitu anak ini sudah berapa. Itu untuk perkembangan secara fisiknya. Ya. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kalau saudara rindu mewariskan iman kepada anak-anakmu, maka engkau juga harus punya dong. Ya, harus punya ukurannya gimana, sampai di mana anak saya bertumbuh di dalam Tuhan. Atau saya tanya dulu ya sebelumnya, saudara serius enggak? Saudara ingin anak-anakmu diselamatkan. Sebab apa? Keseriusanmu menentukan perhatianmu kepada anak-anakmu. Keseriusanmu menentukan kepedulianmu terhadap pertumbuhan rohani anak-anakmu. Maaf ya, saya rindu menasihati orang tua. Ada orang tua mungkin tidak ada di tempat ini, puji Tuhan. Yang sudah tahu hari Minggu itu adalah hari ibadah. Tapi ngajak anak-anaknya rekreasi. Salah enggak? Enggak. Ibadah dulu. Ya, ibadah dulu. Wajibkan anak-anakmu untuk beribadah. Kalau itu tidak dibiasakan, ya, suatu saat saudara akan maksa-maksa dan mereka tidak akan mereken. Wajibkan, ya.
usia 0 itu sampai belasan, 11, 12 itu, saudara itu waktu yang paling tepat. Di mana saudara memberikan keteladanan, di mana saudara mendorong anak-anakmu untuk maju di dalam Tuhan. Lebih dari itu dunia yang akan mengajarkan kehidupan kepada mereka. Dan iman yang bagaimana yang akan mereka miliki nantinya. Apakah mereka memiliki iman yang kuat atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Usahakan dan wajibkan anak-anakmu untuk membaca firman. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, Tuhan Yesus mendapati iman di bumi. Generasimu menjadi generasi yang beriman di bumi ini. Generasimu menjadi generasi yang kuat di dalam iman. Yang tidak terpengaruh oleh apapun juga. Anak-anak butuh keselamatan. Bukan saja orang tua. Namun ketika mereka masih anak-anak, orang tua berkewajiban untuk memberikan mereka arahan supaya benar-benar mereka berada di dalam keselamatan. Saya percaya setiap orang tua hari ini, ya, Bapak Ibu, Opa Oma, siapapun, ayo kita kerahkan diri kita untuk kita boleh mewariskan iman yang benar kepada anak cucu kita. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan mendapati iman di bumi. Lalu yang selanjutnya saya mau bertanya, mungkin saudara sama dengan yang ada di dalam Yakobus 2 ayat 19 tadi. Saudara sudah percaya kepada Tuhan, namun saudara belum taat. Ketaatan yang bagaimana? Diawali dari Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Diawali dari sana ketaatannya ya. Oke. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Markus pasal 16. Ayat 15 dan 16. Ini amanat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Lalu ia, yaitu Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, saya ulangi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mungkin saudara berkata, oh puji Tuhan aku sudah percaya. Ya, karena dikatakan yang tidak percaya akan dihukum. Oh aku bersyukur karena aku sudah percaya. Tapi percayamu percaya yang bagaimana? Ya, percaya yang diikuti dengan kata di dalam ayat 16, dibaptis. Baptisan adalah langkah ketaatan pertama untuk kau masuk di dalam perjalanan iman. Karena itu hari ini bagi Bapak Ibu di tempat ini yang sudah percaya namun belum memberi diri dibaptis, ini waktumu. Kalau hari ini firman ini disampaikan berarti Tuhan sedang berbicara kepadamu pada hari ini. Tidak cukup kau percaya saja, tetapi engkau harus taat. Langkah ketaatan pertama adalah memberi diri dibaptis. Ketaatan selanjutnya tidak mungkin kau lakukan. Wong memberi diri dibaptis aja kau nggak mau. Iya kan? Logiknya seperti itu. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Memberi diri dibaptis seperti Tuhan Yesus, ya. Dia datang untuk mewakili manusia, dia memposisikan dirinya sebagai manusia sehingga pada saat waktunya telah tiba, sebelum dia melakukan pelayanannya di bumi, dia datang kepada Yohanes Pembaptis dan dia berkata, "Ayo baptis aku." Tapi Yohanes bilang, "Jangan,
Mestinya engkau yang membaptis aku. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkata, supaya ini terjadi penggenapan apa yang Tuhan Allah mau. Baptisan itu adalah maunya Tuhan Allah. Halo? Kalau langkah yang satu ini saudara tidak lakukan, mana mungkin taat-taat yang lainnya kau lakukan. Omong kosong kan gitu. Itu sebabnya iman, percaya dan taat. Ya. Percaya dan taat dimulai dari ini bagi mereka yang sudah percaya. Namun belum memberi dirimu dibaptis, serahkan dirimu. Berikan dirimu untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Supaya apa? Engkau benar-benar masuk, start di dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Nah itu. Ya. Saya percaya pagi ini tentu akan ada di antara kalian mungkin yang ingin untuk dibaptis, silakan daftarkan diri Anda di sekretariat. Ya, ada Kak Rida di sini yang mungkin ada di rumah-rumah, silakan by WA boleh. Nanti kita atur kapan kelas prabaptis dimulai. Ya. Seperti itu. Jadi baptisan itu harus, ya, harus. Karena itu adalah amanat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu bagi kita apalagi ketaatan apalagi? Ketaatan untuk terus bertumbuh di dalam iman dengan cara belajar firman Allah. Taat, ya. Memberi diri dibaptis sudah, ya, taat untuk belajar, ya, belajar Alkitab supaya makin tumbuh, makin mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Lalu ketaatan dalam hal apa lagi? Ya, diajar dan mengajar. Ya, saya ulangi, diajar dan mengajar. Diajar itu saudara menerima pembelajaran firman. Setelah itu mengajar. Kenapa? Karena Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus bilang apa di sana? Ya, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan apa lanjutannya? Ajarlah, bukan atau Bapak Ibu, dan itu berarti tidak boleh dilupakan. Artinya bersama-sama harus dilakukan. Ya, saya dan Jojo pergi ke Lailai. Ya, saya dan Jojo. Berarti berapa orang yang pergi ke Lailai? 2 orang. Tapi kalau saya atau Jojo, maka boleh salah satunya. Mengerti? Demikian juga dengan apa yang di dalam Matius 28 ayat 20 itu. Ya, kalau boleh saya baca mulai ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang beriman pasti memberitakan Injil. Bagaimana caranya dia mewariskan iman tanpa dia memberitakan Injil? Itu sebabnya saya katakan, keluarga-keluarga baca Injil, beritakan Injil kepada anak-anak. Ya, wariskan iman kepada anak-anak dengan pemberitaan Injil. Wariskan iman kepada sekitarmu melalui pemberitaan Injil. Ya, dan kalau mereka sudah percaya, jangan stop sampai di situ. Dorong mereka untuk maju di langkah, masuk ke dalam langkah ketaatan pertama, memberi diri dibaptis. Ya, katanya Tuhan Yesus tadi apa? Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Itu tugas kita orang beriman. Apa tugas kita orang beriman? Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarkanlah. Ya, itu tugas kita semua. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya percaya apa yang kita telah dengar pada hari ini boleh menggugah kita untuk menjadi orang yang punya iman tapi juga taat, ya. Iman dan taat. Bagian terakhir, mari kita baca bersama apa yang sudah ditayangkan di depan. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Iman membuat seseorang berkenan kepada Allah. Milikilah iman kepada Tuhan Yesus Kristus agar engkau selamat
pertahankanlah dan wariskan iman yang benar dari generasi ke generasi. Agar pada saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ia masih mendapati iman di bumi. Amin. Haleluya. Firman ini dapat kita lakukan dalam hidup kita jika kita jadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Adakah kerinduan di dalam hatimu untuk selalu bersama Dia? Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Menjadi doa kita. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Engkau yang kupegang teguh. Yang kupegang teguh. Engkaulah Bagi Bapak Ibu yang rindu itu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bahwa sungguh kita mau hidupi kebenaran itu di dalam diri kita. Kita mau mewariskan iman kepada generasi. Haleluya. Biarlah Yesus yang kita akan pegang teguh dalam hidup ini. Ku rindu setiap waktu. Biarkan Dia berdaulat atas hidupmu. Dengar tuntunannya di dalam bagianmu berserah. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan di hidupku. Engkau Raja yang merintah atas hidupku.
Biarlah kita semua menjadi jemaat yang benar-benar mampu dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mempertahankan iman kita. Sehingga pada saat Anak Manusia datang untuk yang kedua kalinya, Dia mendapati iman di bumi. Dia mendapati iman di dalam hidup kita. Dia mendapati iman di dalam keluarga kita. Dia mendapati iman di dalam masyarakat kita. Karena kita berfungsi sebagai orang-orang beriman. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau meteraikannya dengan kekuatan Roh Kudus di dalam diri pribadi demi pribadi kami yang telah mendengarnya. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki iman dan kami pun sekaligus menjadi orang-orang yang taat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami lakukan dengan tuntunan Roh-Mu yang ada di dalam kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu supaya kami semua bersemangat di dalam kami menumbuhkan iman kami. Agar kami makin berakar dan terus berakar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan. Saudara yang ada di tempat ini setelah pulang nanti boleh menaruh persembahan di kotak yang sudah disediakan yang berwarna putih yang ada di belakang, yang ada di depan ya. Kemudian saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, silahkan Bapak Ibu boleh melakukan transfer untuk persembahan ke GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa bersama. Silahkan Kak Grace yang akan memimpin kita dalam doa. Bapak, tiba saatnya kami bersyukur untuk berkat yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Biarlah kami memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di 1 minggu yang lalu sampai hari ini, silakan Bapak Ibu boleh berdiri di tempat. Dan juga Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa dari tempat ini. Selamat ulang tahun. Bersama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami membawa saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun mengucap syukur sebab Tuhan telah melindungi, menyertai, menopang kehidupan mereka. Tuhan, di usianya yang baru ini kami mohon kiranya Tuhan lebih menyatakan diri kepada setiap mereka. Makin hari makin mengenal Tuhan. Makin hari makin mengerti kehendak Tuhan. Makin hari makin melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati segala yang mereka butuhkan. Kami tahu Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Amin. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di dalam hidup rumah tangga mereka. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera di dalam keluarga itu. Tuhan, buat keluarga ini makin hari juga menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat keluarga yang sudah dibangun oleh Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Saya
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa menyertaimu di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Membuatmu taat, bertumbuh dalam iman, dan terus mempertahankan iman. Hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.